It's time to Minor? We have to be careful. Halo, selamat datang di channel Movie Story. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Movie Story mendoakan teman-teman dan keluarga sehat selalu. Di video kali ini, Movie Story akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Dangerous Lies. Film garapan Netflix yang bergenre thriller misteri asal Amerika ini dirilis pada tanggal 30 April 2020. Film ini disutradarai oleh Michael Scott dan dibintangi oleh Camila Mendes, Jesse Eisenberg, dan Ken Gigandet. Sebelum kita ke cerita filmnya, saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya untuk yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh minta bantuannya untuk ditekan subscribe-nya dan bunyikan lonceng biar tidak ketinggalan konten-konten channel Movie Story lainnya. Oke, langsung saja kita ke cerita filmnya. Film dimulai dengan adegan seorang pelayan wanita yang bernama Katie mengantar makanan kepada seorang pelanggan di sana yang bernama Adam. Adam dan Katie adalah sepasang suami istri. Karena terlihat di sela-sela waktu istirahat Katie, mereka sempat-sempatnya bercumbu di dalam mobil. Setelah waktu istirahat Katie telah habis, mereka pun kembali masuk ke dalam restoran melalui pintu dapur. Setelah masuk, mereka melihat terjadi perampokan di dalam restoran itu, dan salah satu pelayannya tertembak dan tewas. Adam pun mengambil panci dan mengendap ke belakang perampok dan menghajarnya. Setelah itu, polisi datang dan penyelamatan Adam pun masuk berita, dan pelakunya bernama Raymond Gaskin. Lalu film pun dimulai. Adegan pun berganti ke 4 bulan setelah kejadian itu. Terlihat Katie berganti pekerjaan menjadi pengasuh Leonard. Leonard adalah orang tua kaya yang hidup sendiri. Leonard sendiri sangat nyaman diurus oleh Katie. Malam harinya terlihat Adam dan Katie yang sedang makan malam membahas kondisi keuangan mereka dan tagihan yang harus dilunasi. Sedangkan Adam yang berhenti kuliah untuk bekerja belum mendapat pekerjaan. Adam pun mencoba menenangkan Katie, tapi Katie mulai merasa tidak punya banyak waktu untuk mencari uang. Adegan pun berganti memperlihatkan Leonard terbangun dan memegangi tongkat baseball. Dia pun berjalan sampai di depan rumah dan terlihat Katie sedang duduk di depan. Katie pun menanyakan kenapa Leonard membawa tongkat. Leonard berkata kalau dia mendengar langkah kaki orang. Katie pun menenangkan Leonard kalau tidak ada siapa-siapa di rumah. Di dalam rumah, Katie pun menceritakan masalah keuangan kepada Leonard. Leonard ingin membantu Katie tapi Katie menolak. Katie pun berkata kalau suaminya butuh pekerjaan. Besok paginya, Katie membawa Adam untuk bertemu Leonard. Tidak lama terdengar suara bel pintu dan Katie pergi membukakan pintu. Terlihat seorang agen properti yang bernama Mickey Hayden mengunjungi rumah Leonard karena kliennya tertarik dengan rumah ini. Tapi Katie mengatakan kalau rumah ini tidak dijual. Mickey pun berkata untuk menelponnya kalau berubah pikiran. Adegan pun berganti terlihat Katie membawakan sarapan untuk Leonard. Tapi Leonard tidak ada di kamarnya. Lalu Katie pun pergi ke loteng dan menemukan Leonard duduk di sana dan meminta Katie menemaninya duduk di sana. Di luar terlihat Adam sedang menggunakan mesin pemotong rumput. Sore harinya Adam dan Katie pun pulang dari rumah Leonard. Setelah mereka keluar, terlihat sebuah mobil mengikuti mereka. Keesokan paginya, agensi dari Katie yang bernama Calvin datang mengunjungi Leonard dan ingin berbicara dengan Leonard. Setelah selesai, Katie mengantar Calvin keluar dan melihat Adam sedang memotong tanaman, lalu bertanya apakah Katie menyewa tukang kebun. Katie pun menjawab kalau itu ide Leonard. Setelah itu, Katie masuk ke ruangan Leonard. Leonard pun berkata kalau dia tidak nyaman dengan kedatangan Calvin karena Calvin terus bertanya dan berusaha membuat Katie terlihat buruk. Tapi Leonard berkata kepada Calvin kalau dia merasa nyaman dengan Katie. Leonard pun memberikan sebuah amplop berisi cek untuk gaji Katie. Katie dan Adam pun pergi ke bank untuk mencairkan cek itu. Katie lalu terkejut melihat nilai cek yang diberikan Leonard dan memberi tahu kepada Adam kalau Katie pernah bercerita tentang masalah keuangan mereka. Katie lalu ingin menelpon Leonard untuk menukar ceknya karena menurut Katie itu nilai yang terlalu banyak. Tapi Adam berkata kepada Katie kalau banyak tagihan yang harus dibayar. Katie lalu berkata kalau Leonard tidak menjawab telepon. Katie terlihat masih tidak bisa menerima uang sebanyak itu. Tapi Adam meyakinkannya untuk mencarikan cek itu dulu dan besoknya baru berbicara dengan Leonard untuk mengubah ceknya. Katie pun mau tak mau mencarikan cek itu karena kebutuhan mereka. Terlihat di kejauhan, Mickey sedang mengawasi mereka dari mobilnya.
Malam harinya, Adam bertanya kepada Katie apa yang dilakukan Leonard di rumah besar itu. Katie bercerita kalau orang tua Leonard meninggal 30 tahun lalu dan Leonard adalah anak tunggal tapi tidak menikah. Katie yang sedang melunasi tagihannya berkata kalau Leonard adalah pria yang baik. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke rumah Leonard untuk bekerja seperti biasanya. Terlihat Katie sedang menyiapkan obat Leonard dan mencatatnya ke buku. Setelah itu, Katie mengantar sarapan ke loteng dan menemukan Leonard telah meninggal. Adam pun bertanya apa yang sedang Leonard lakukan di loteng. Katie menjawab kalau Leonard suka ke loteng untuk mendengar rekaman lama. Adam pun menemukan kunci dan melihat sebuah peti yang gemboknya sudah terbuka. Katie melarang Adam untuk membukanya, tapi Adam hanya berkata ingin melihatnya saja. Setelah dibuka, Adam hanya menemukan foto-foto lama dari Leonard. Lalu tak sengaja Adam menemukan banyak uang tunai di bawah rak foto itu. Setelah itu, mereka pun duduk di luar dan berdiskusi sebelum menelpon polisi. Adam berkata kalau uang itu akan berakhir di loker polisi, dan menurutnya itu mungkin cara Leonard untuk membantu Katie. Katie lalu berkata kalau mereka harus berhati-hati. Mereka pun sepakat untuk menyembunyikan uang itu dari polisi. Setelah itu, polisi datang dan menginterogasi Katie dan Adam. Katie lalu mengatakan kepada detektif yang bernama Chesler kalau dia sudah bekerja selama 4 bulan lebih dan Leonard hanya tinggal sendiri, dan Adam hanya bekerja beberapa minggu saja. Katie pun menambahkan kalau Leonard tidak punya keluarga. Keesokan harinya, Katie pergi menemui Carven untuk memasukkan namanya ke dalam daftar lagi. Tapi Carven berkata kalau selama penyelidikan berlangsung, dia belum bisa mempekerjakan Katie. Adegan pun berganti memperlihatkan Adam pergi ke rumah Leonard dan menghitung uang yang dia temukan kemarin. Lalu Adam mendengar ada suara di bawah. Adam pun turun ke bawah untuk memeriksa dan menemukan pecahan kaca pintu. Lalu tiba-tiba dari belakang, Adam pun terbangun dari pingsannya dan menerima telepon dari Katie. Katie yang sudah sampai di rumah Leonard mengatakan kepada Adam kalau mereka tidak bisa masuk ke rumah sembarangan. Katie mengatakan kalau Adam telah berjanji untuk berhati-hati. Adam lalu berkata kalau dia tidak ada di sini mungkin uangnya akan hilang. Katie bertanya apakah Adam melihat seseorang. Adam menjawab kalau dia datang dari belakang dan tidak sempat melihatnya. Adam lalu mengatakan kalau dia telah menghitung uangnya dan berjumlah $100.000. Katie mendengar itu pun kaget. Lalu adegan berganti terlihat kalau Adam dan Katie telah berada di loteng. Adam pun berkata mungkin pelakunya adalah seseorang yang pernah bekerja di sini. Katie lalu menjawab kalau dulu pernah menyewa tukang kebun, tapi sudah beberapa tahun yang lalu. Beberapa saat kemudian, terlihat Adam dan Katie pergi ke bank untuk menyimpan uang itu. Setelah keluar dari bank, terlihat juga Mickey masih mengikuti mereka. Setelah Adam dan Katie tiba di rumah, mereka lalu beradu bibir dan melakukan hubungan internasional. Keesokan paginya, Katie menerima pesan suara dari detektif Chesler dan meminta Katie untuk menghubunginya kembali. Setelah itu, mereka pergi menemui detektif Chesler dan detektif menanyakan tentang surat wasiat dan keluarga. Katie menjawab kalau tidak ada surat wasiat dan Leonard hanya sendirian. Lalu detektif berkata kalau Katie menghormati permintaan Leonard yang suatu saat dia meninggal ingin dikremasi. Detektif pun menambahkan tidak ada surat wasiat dan keluarga, siapa yang akan menanggung biaya kremasi. Katie pun berkata kalau dia akan menanganinya. Setelah itu terlihat Adam dan Katie menghadiri pemakaman Leonard. Katie berkata untuk mengembalikan uangnya karena merasa tidak enak. Lalu muncul seorang wanita yang bernama Julia mengaku sebagai pengacara Leonard. Di rumah Leonard, Katie berkata kalau Leonard tidak pernah bercerita tentang pengacara. Julia mengatakan kalau dia biasa mendatangi rumah Leonard pada malam hari. Dan Leonard tiba-tiba menghubungi Julia untuk menuliskan surat wasiatnya. Lalu Julia mengeluarkan surat wasiat dan berkata kalau Leonard mewariskan semuanya untuk Katie. Katie pun kaget dan bercampur senang. Julia pun meminta Katie dan pengacaranya untuk membaca surat itu. Tapi Katie mengatakan kalau dia tidak mempunyai pengacara. Katie pun bertanya bagaimana Leonard bisa mengenal Julia. Julia menjawab kalau Leonard menemukannya di internet. Saat Katie mengantar Julia keluar, Katie meminta bantuan Julia untuk mengurus ini secara resmi. Julia lalu bertanya tentang Adam. Kalau Adam tahu tentang hukum dan tahu kalau Katie yang membuat keputusan. Katie menjawab kalau mereka selalu memutuskan sesuatu bersama. Julia lalu menambahkan kadang sesuatu bisa mengubah seseorang. Di meja makan, Adam dan Katie lalu membahas soal wasiat mereka. Adam terlihat ingin menggunakan uang itu.
Tapi Katie mengatakan kalau mereka harus waspada dan berhati-hati. Adegan lalu memperlihatkan Adam dan Katie mengemas barang mereka. Lalu Adam menerima telepon dari seseorang yang berkata kalau dia ingin membuat pernyataan tentang perampokan 5 bulan lalu dan meminta Adam ke kantor polisi. Setelah dicek ke kantor polisi, ternyata tidak ada yang menelpon Adam. Lalu detektif Chesler melihat Adam dan bertanya ada apa. Adam pun menjelaskan kalau ada yang menelponnya. Tapi detektif berkata tidak ada yang menelponnya dan melanjutkan kalau Regaskin telah tewas terbunuh di selnya beberapa minggu lalu. Detektif juga mengatakan kalau dia ingin tahu siapa yang menelpon Adam. Di tempat lain, terlihat Mickey mengunjungi rumah Leonard lagi dan bertemu dengan Katie. Mickey masih bersikeras untuk membeli rumah itu, tapi Katie tidak ingin menjualnya. Mickey mengatakan kalau dia sudah lama memantau rumah ini dan tahu berita tentang kematian Leonard. Mickey pun mengatakan kalau surat wasiat Katie bisa dibuat dan palsu. Lama-kelamaan, Katie merasa terganggu dengan Mickey dan mengancam akan menelpon polisi. Mickey pun pergi dari sana. Malam harinya, ketika Katie ingin mandi, dia melihat jam tangan Adam yang baru dibelinya dan terlihat adalah jam mahal. Tapi Adam mengatakan kalau itu hanya jam bekas. Katie pun curiga Adam menggunakan uang itu. Keesokan harinya, terlihat detektif Chesler mengunjungi Katie yang sedang mengemas barang dan ingin pindah ke rumah Leonard. Katie menambahkan kalau Leonard mewariskan semuanya kepada Katie. Katie pun menanyakan keperluan detektif Chesler. Detektif lalu bertanya kepada Katie, apakah Adam selalu menjemput Katie? Katie pun menjawab iya. Dan malam itu, Katie menelpon Adam untuk menjemputnya dan Adam datang lebih awal untuk belajar. Katie lalu bertanya kembali apakah ini berhubungan dengan polisi menelpon Adam untuk membuat pernyataan. Detektif pun menjawab kalau tidak ada polisi yang menelpon Adam dan mungkin ada alasannya seseorang mengirimnya ke kantor polisi. Adegan lalu memperlihatkan detektif Chesler menerima telepon dan menyuruh untuk memeriksa cek yang diberikan Leonard kepada Katie selama 4 bulan terakhir dan meminta untuk memeriksa tentang Adam juga. Sementara itu, terlihat Katie sedang mencari sesuatu dan Adam menanyakan apa yang dicari oleh Katie. Katie mengatakan kalau uang itu mungkin datang dari suatu tempat dan Julia pernah mengatakan kalau menemukan sesuatu yang ilegal, warisan mereka akan dicabut. Katie menyarankan untuk mengembalikan uangnya, tapi Adam menolak dan tidak ingin kembali ke keadaan sebelumnya. Adegan pun berganti memperlihatkan detektif berbicara dengan Calvin, agensi dari Katie. Calvin berkata kalau dia tidak mengetahui kalau Leonard mewariskan rumah kepada Katie, dan Calvin juga tidak mengetahui kalau Adam adalah suami Katie yang bekerja sebagai tukang kebun. Detektif lalu memperlihatkan cek terakhir yang diterima Katie dan Calvin kaget dengan jumlah yang diterima Katie. Di tempat lain, terlihat Katie mencari Adam dan memasuki sebuah gudang. Di sana terlihat seperti pernah ditinggali seseorang. Katie lalu memasuki salah satu ruangan dan menemukan cek dengan nama Ethan dan tidak pernah dicairkan ceknya. Katie lalu melihat ke atas dan menemukan sebungkus kain. Setelah diambil, tiba-tiba muncul tangan dari orang yang sudah tewas. Kantong itu terjatuh dan terlihat isi di dalam kantong itu adalah berlian. Katie lalu bercerita kalau mayat itu adalah Ethan, yang dulu bekerja sebagai tukang kebun, tapi suatu hari dia menghilang. Adam lalu mengeluarkan berlian itu yang ditemukan Katie dan berkata mungkin karena ini Ethan dibunuh. Lalu tiba-tiba seseorang menggedor pintu. Katie lalu membukakan pintu dan terlihat Calvin berdiri di depan pintu. Calvin lalu menuduh Katie memanfaatkan Leonard karena dia merasakan sesuatu dan akan menemukan bukti. Katie lalu menyangkalnya dan langsung menutup pintu. Adegan lalu memperlihatkan Adam memasukkan mayat Ethan ke dalam mobil dan membuangnya. Adam juga membakar cek Ethan. Malam harinya, Katie terbangun dan melihat Adam memegang pistol. Adam berkata kalau ada orang masuk ke dalam rumah. Setelah orang itu naik ke atas, Adam lalu menodongkan pistolnya. Tapi orang itu malah kaget dan terjatuh dari tangga dan mati di tempat. Ternyata itu adalah Calvin. Terlihat kalau polisi sudah berada di sana. Detektif Chesler tiba di sana dan langsung menemui Katie. Katie mengatakan kalau itu adalah kecelakaan. Detektif lalu berkata kalau semuanya baik-baik saja sebelum Adam bekerja di rumah itu. Dan detektif menambahkan kalau mendadak sekali semua jatuh ke pangkuan Katie. Katie mengatakan kalau dia tidak mungkin menyakiti Leonard. Tapi detektif mengatakan kalau dia curiga dengan Adam. Karena Regaskin, pelaku perampokan dulu adalah petugas kebersihan di universitas tempat Adam mengambil kelas dulu. Keesokannya, Katie pergi menemui Julia. Katie lalu menceritakan apa yang dibicarakannya dengan detektif. Julia kembali bertanya apakah Adam punya kaitan dengan perampokan dulu. Katie hanya menjawab tidak tahu.
Julia menambahkan kalau polisi mencurigai Adam, polisi akan mencari motifnya dan mengeluarkan surat perintah penggeledahan. Katie lalu membawa Julia ke bank tempat mereka menyimpan uang, tapi uang itu telah hilang diambil oleh Adam. Katie lalu bercerita kalau mereka menemukan uang ini dan berlian. Julia bertanya apakah Adam menyimpan berliannya. Katie pun menjawab iya. Julia lalu menyuruh Katie untuk menghentikan Adam karena Adam tahu Katie mulai curiga dan mengambil uangnya. Julia lalu pergi dengan alasan menahan detektif Chesler untuk tidak mengeluarkan surat penggeledahan. Adegan lalu memperlihatkan detektif Chesler datang ke TKP penemuan mayat. Dan detektif lainnya mengatakan menemukan kwitansi lama di dalam tas mayat Ethan dan tercantum alamat rumah Leonard. Di tempat lain, Katie yang telah sampai di rumah mencoba menelpon Adam tapi tidak ada jawaban. Katie lalu berjalan ke kamar dan melihat tumpukan uang di atas ranjang. Tiba-tiba muncul Adam yang bertanya dari mana saja Katie. Katie lalu bertanya kenapa Adam mengambil uang itu. Adam pun menjawab kalau mereka dalam masalah. Adam memeriksa Mickey yang ternyata bukan agen properti, dan Mickey baru saja bebas dari penjara karena perampokan perhiasan. Adam menambahkan kalau polisi mengira Mickey punya rekan yang belum ditemukan. Katie mengatakan untuk menelpon polisi, tapi Adam menolak dan memilih untuk pergi. Adam pun menyuruh Katie untuk berkemas. Sewaktu Adam mandi, Katie keluar kamar untuk menelpon Julia dan mengatakan kalau Adam berada di rumah. Tapi dari belakang, Mickey merebut telepon Katie dan menanyakan di mana berlian itu. Katie lalu memanggil Adam. Adam pun keluar sambil menodongkan pistol. Tapi Mickey sedang menyandra Katie. Mickey menanyakan di mana berlian itu. Adam lalu menjawab di tempat yang tidak akan ditemukan Mickey. Mickey lalu menembak Adam dan mengenainya. Katie yang mencoba melawan dipukul Mickey sampai pingsan. Mickey pun berjalan menghampiri Adam, tapi langsung ditembak oleh Adam dan tewas. Katie yang sudah sadar menghampiri Adam yang sudah sekarat, tapi Adam sempat berbisik dengan kata di kebun dan Adam pun tewas. Julia yang sudah sampai di sana mencoba menenangkan Katie dan berkata kalau mereka harus menemukan berlian itu sebelum polisi datang. Katie mengatakan kalau Mickey yang membuat Leonard overdosis. Julia pun mengatakan kalau Hayden tidak cukup pintar dengan menembak Ethan dan tetap lolos dengan berlian $30 juta. Katie yang mendengar itu pun heran karena dia tidak pernah mengatakan nilai berlian itu kepada Julia. Julia yang sudah memegang pistol Mickey mengatakan kalau dia sudah menjadi pembela umum selama 10 tahun. Waktu mendapat kasus Mickey, mereka pun bersepakat, tapi Mickey mengacau. Julia lalu melacak Ethan yang telah bekerja untuk Leonard tapi tiba-tiba menghilang dan ternyata telah tewas. Julia pun mengatakan kalau dia tidak ada hubungannya dengan kematian Leonard, dan surat wasiat itu juga tidak nyata. Tak lama, detektif Chesler sampai di sana. Julia langsung menodongkan pistol ke belakang Katie. Detektif pun meminta Julia untuk mengeluarkan tangannya. Julia lalu menembak detektif, tapi meleset karena didorong oleh Katie. Detektif pun dengan cepat menembak Julia sampai tewas. Detektif Chesler pun membawa Katie keluar. Adegan lalu berganti 4 bulan kemudian. Terlihat Katie yang sedang hamil dikunjungi oleh detektif. Detektif mengatakan kalau kasus ini telah ditutup secara resmi. Detektif berkata kalau sudah menggeledah rumah itu berkali-kali dan tidak menemukan berliannya. Katie mengatakan kalau dia juga tidak tahu di mana Adam menyembunyikannya. Detektif Chesler pun pergi dari sana. Katie lalu menyalakan pipa untuk menyiram kebunnya dan terlihat di bawah pohon yang terkena air muncul berlian yang disembunyikan Adam. Dan film pun selesai. Well, itulah alur cerita film Dangerous Lies. Terima kasih telah menonton sampai akhir ya. Semoga teman-teman memahami dan suka dengan alur cerita film ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.